Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan pada PT Mahaka Media dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan analisis pembiayaan. Tugas ini disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Andika Sarajaya Lestari, kemudian ada Zahra Akila Zuhaira, Ping Audina, Suci Rahmadani, Sasa Bella Putri, dan istrinya. Sebelumnya, apa itu rasio? Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Pada rasio finansial ini terdapat berbagai macam jenisnya. Namun pada kali ini kami menganalisis dua jenis rasio, yaitu rasio likuiditas yang berarti rasio yang dimasukkan untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan, dan juga rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Kali ini kami menganalisis rasio finansial pada PT Mahaka Media Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, laporan keuangan yang kami review adalah laporan keuangan dari PT Mahaka Media. PT Mahaka Media Tbk adalah perusahaan media yang berbasis di Indonesia. Nah, perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan pengelolaan berbagai media, termasuk seperti radio, televisi, dan media online. Salah satu produk terkenal dari PT Mahaka Media adalah stasiun radio bernama Mahaka FM yang telah menjadi salah satu stasiun radio terpopuler di Indonesia. Next slide. Nah, ini merupakan detail dari profil perusahaannya dari PT Mahaka Media. Nah, dia bergerak di industri media dan hiburan, kantor pusatnya terletak di Jakarta, dan status perusahaan ini adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode saham MAMI. Bidang usahanya itu bergerak di bidang media cetak, media elektronik, media digital, media luar ruangan, dan event organizer. Next slide. Selanjutnya merupakan rasio likuiditas dari PT Mahaka Media. Pertama ada current ratio dan cash ratio pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, PT Mahaka Media menghasilkan current ratio sebesar 36% dan naik menjadi 108% pada tahun 2022. Dan cash rasionya pada tahun 2021 menghasilkan sebanyak 40% dan naik menjadi 63% pada tahun 2022. Next slide. Kemudian ada quick ratio dan working capital to total asset ratio. Pada tahun 2021, PT Mahaka Media menghasilkan quick ratio sebesar 103% dan naik menjadi 111% pada tahun 2022. Dengan working capital to total asset ratio menjadi minus 18% pada tahun 2021 dan naik menjadi 3% pada tahun 2022. Selanjutnya adalah perbandingan antara rasio likuiditas dari tahun 2021 dan 2022, di mana dapat dilihat pada tabel dengan dijelaskan bahwa current ratio yang memiliki kenaikan tingkat persentase, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Mahaka Media dapat mengalami peningkatan untuk membayar hutang mereka yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar, meskipun jumlah tersebut belum begitu mencukupi current ratio yaitu sebesar 20%. Kemudian ada cash ratio yang mengalami peningkatan juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan PT Mahaka Media mengalami kenaikan juga untuk membayar hutang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek. Di mana persentase di sini sudah baik karena telah mencapai minimal dari rasio likuiditas cash yaitu 40%. Kemudian ada quick ratio yang memiliki kenaikan tingkat persentase yang harus dipenuhi oleh aktiva lancar yang lebih liquid. Meskipun hasil tersebut tetap belum begitu mencapai minimal dari quick ratio yaitu sebesar 120%. Kemudian ada working capital to total asset ratio yang memiliki kenaikan tingkat persentase sebesar 21%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan PT Mahaka Media mengalami peningkatan untuk tingkat likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja mereka.
Perlu diberikan informasi bahwa penurunan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak fenomena COVID-19 sehingga pendapatan PT Makamedia mengalami penurunan karena kerugian dari beberapa event atau acara yang tidak jadi diselenggarakan. Tetapi pemilik PT Makamedia optimis pada tahun 2022 untuk meningkatkan surplus pendapatan mereka dengan menambahkan beberapa event terbaru sehingga didapatkan peningkatan yang tertera pada tabel, tetapi hal tersebut belum begitu menutupi kerugian yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat rasio aktivitas pada tahun 2021 dan 2022. Untuk rasio aktivitas yang pertama adalah total asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan. Pada tahun 2021, total asset turnover sebesar 0,32 kali, lalu naik di tahun 2022 menjadi 0,43 kali. Kemudian untuk receivable turnover atau perputaran piutang dalam periode 2021 sebesar 75 kali dan turun di tahun 2022 menjadi 48 kali. Lalu yang ketiga ada average collection period atau periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Pada 2021, piutang dikumpulkan rata-rata setiap 5 hari sekali, lalu naik di tahun 2022 menjadi 7 hari sekali. Lalu yang keempat ada inventory turnover atau perputaran persediaan, di mana pada tahun 2021 sebesar 19 kali dan naik di tahun 2022 menjadi 23 kali. Yang kelima ada average days inventory atau periode rata-rata persediaan barang di gudang. Di sini pada tahun 2021 inventory rata-rata di gudang bertahan selama 19 hari dan turun di tahun 2022 menjadi 16 hari. Lalu yang terakhir ada working capital turnover atau perputaran modal kerja. Pada tahun 2021, dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata minus 2 kali dalam setahun dan naik di tahun 2022 menjadi 13 kali dalam setahun. Next slide. Kemudian ada perbandingan rasio aktivitas, yaitu pada tahun 2021 sampai 2022. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu total assets turnover, berarti dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata atau dalam satu tahun berputar dari 0,322 kali, lalu naik menjadi 0,438 kali. Kemudian yang kedua itu ada receivable turnover, berarti kemampuan dana yang tertanam piutang dalam satu tahun berputar 74,5 kali menurun menjadi 48,1 kali. Kemudian ada average collection period. Berarti periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Pada perusahaan ini kenapa dikatakan kurang baik? Karena terdapat kenaikan hari dari 4,8 atau 5 hari sekali menjadi 7,4 atau 8 hari sekali. Selanjutnya itu inventory turnover. Berarti dana yang tertanam di dalam inventory berputar rata-rata dari 19,1 kali dalam setahun, naik menjadi 22,9 kali dalam setahun. Selanjutnya ada average days inventory turnover. Berarti periode rata-rata persediaan barang di gudang, yaitu inventory berada di gudang mengalami penurunan rata-rata 18,8 atau 19 hari menjadi 15,6 atau 16 hari. Yang terakhir itu working capital turnover. Berarti dana yang tertanam dalam modal kerja berputar. Pada perusahaan ini mengalami kenaikan dari rata-rata minus 1,8 kali menjadi 12,8 kali dalam setahun. Next. Saran kenaikan penurunan rasio aktivitas. Dari hasil perhitungan dapat Saran kenaikan
Penurunan rasio likuiditas. Dari perhitungan rasio likuiditas, keseluruhan mengalami kenaikan dan hal tersebut memberikan keuntungan untuk perusahaan. Akan tetapi, terdapat rasio yang harus ditingkatkan kembali agar dapat mencapai batas maksimal rasio likuiditas yang baik. Caranya dengan menaikkan aktiva lancar, mengurangi hutang lancar, atau menambah aset. Next. Saran kenaikan atau penurunan rasio aktivitas. Dari hasil perhitungan dapat diberikan saran sebagai berikut. 1. Total aset turnover harus ditingkatkan lagi agar mencapai rata-rata industri 2 kali dengan cara meningkatkan penjualan sehingga mendapatkan pendapatan, yaitu neto. 2. Receivable turnover yang mengalami penurunan tidak terlalu berpengaruh karena masih di atas batas rata-rata industri, yaitu 15 kali. Akan tetapi, jumlah perlu kontrol dalam penjualan agar mengalami penurunan yang drastis. 3. Inventory turnover yang mengalami kenaikan telah sesuai dengan rata-rata di industri, itu 20 kali, sehingga harus dipertahankan. Working capital turnover yang mengalami kenaikan harus dipertahankan agar perputaran modal lebih cepat. 5. Average day inventory yang mengalami penurunan cukup baik untuk mencapai kecepatan produksi yang masih masuk dalam rata-rata industri, yaitu 19 hari. Average collection period, ya, jika menggunakan syarat kredit yaitu 30, maka hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan cukup baik. Next. Baik, itu tadi penjelasan mengenai analisis rasio likuiditas dan juga rasio aktivitas pada PT Mahaka Media dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.